Oke. Jadi kita flashback ke tadi kita udah cerita tentang intermezzo yang panjang ya. Nggak intermezzo sih, itu mah penting sebenarnya mah. Kita flashback penting. flashback dikit ke Iya. zaman waktu lo baru-baru juara, Bob. Lo juara pertama kali kita di mana? Dulu sih di Garut lah pasti. Garut. Itu Pasti lo lah di Garut. final lawan siapa final? Ini aneh, ini battle aneh gitu. Oke. Garut Beatbox kompetisi 2010 di dulu tuh Ramayana, ada mau. Tapi belum jadi. Belum jadi gitu. Masih under construction. Nah, ada kayak halaman gitu. Halaman luas. Jadi kalau kita sebut hari ini mah battle showcase. Oh, I see. Berarti nggak face to face ya, nggak face to face. Not face to face. Oke. Tapi 2 ronde. Battle pertama kali, showcase pertama kali, nanti ambil 3 nih. Showcase lagi, baru nentuin 1 pemenang. Oh, gila, Garut udah bikin sistem showcase sebelum GBB ya. GBB itu showcase itu 2013. Lebih ke maklum sih. Kita udah bingung kita cara battle gimana itu sih. Udah bingung atau showcase. Bener. Gimana hari itu kan? Kayak gitu. Itu siapa Bob juri? Itu siapa juri Bob? Jurinya ada Wika, adalah founder Garut Beatbox Unit dulu. Terus ada dari anak-anak Darul Akom kalau nggak salah. Itu teh apa Darul Akom teh itu sejenis pesantren? Jadi iya, pesantren. Wow. Ada pesantren beatbox lah. Wih, gila ge. Tapi kan beatbox ada pernah seliwer surat kabar burung beatbox haram katanya Bob. Enggak skip Bob. Lanjut. Erpan kan santri beatbox. Tapi saya ada pun ulama pakai beat alem. Pakai peci yang panjang gitu ya, terus pakai beat alem. Assalamualaikum anjing, ulama. Si Erpan anjing. Kayak gitu. Sebenarnya lebih ke yang juri hari itu tuh lebih jadi petua di setiap komunitas yang Aing tadi bilang yang berbeda-beda itu. Jadi yang di SMP ini siapa ketuanya? 2 juri, 3 juri lupa gue. Udah lama banget, Ge, 10 tahun yang lalu itu. Iya, 2010. Gua 2010 belum battle gua. 2011 gua. Itu, ya elah itu battle gitu doang, Ge. Nah, 2011 mulai nih battle face to face. Itu lo di Garut juga? Garut juga. Itu setelah kemunculan Kang Firsa? Banyak. Belum. Ya, akhir itu 2012. I see. 2012. 2011 itu lo udah battle face to face apa lo dapat podium kah? Alhamdulillah dapat 1. Iya, oke lah. Oke, Bang. Udah terlahir sebagai juara. Fana. Ya, terlahir sebagai juara susah. Berat. Banyak yang dipikul berat. Berat. Banyak ya sebenarnya kalau event internal Garut ibaratnya. Kayak event join sama B-boy lah. Sama. Event banyak ya, yang mungkin di Batam juga banyak. Karena itu menutup kesepian peserta. Bro. Dan itu tapi lebih ke hip hop movement dan culture banget. Itu Bob. Jadi gua tuh pernah ya, sorry gua potong. Gua pertama rada kenapa sih tiap ada battle beatbox tuh selalu ada b-boy? Kenapa gua nggak bikin battle beatbox sendiri aja? Dulu. Jadi gua tuh gua dulu masih dibikinin acara. Iya ya, satu acara ya. Iya, masih diurus sama petua gue. Acara itu masih diurus dia. Dan petua gue nongkrongnya pas sama B-boy, karena mereka se-circle kan. Nah, di saat itu waktu gue masih sebagai newcomers, gue belum bergabung dengan circle B-boy. Even gue tahu itu tuh B-boy itu adalah part of hip hop. Bahkan dia duluan setelah baru beatbox gitu. Dia duluan ada di hip hop. Cuma gue mana itu sebelumnya gitu dulu. Hai, oke, Dan. Nah, jadi gue lihat battle beatbox di YouTube itu battle beatbox aja, nggak ada b-boynya kan. Terus gue kayaknya keren deh kalau event beatbox doang sendiri nggak ada b-boynya. Ada, oke. Sampai lah di hari H, waktu gue dikasih, lu bikin event deh. Oke. Terserah. 2015. Terserah gimana aja, terserah lu bikin event. Nih gue kasih nomor relasi gue, sponsornya, lo ulik sendiri. Kayak gitu. Gue dengan keidealisme gue yang goblok, masih gue SMA tuh. Idealisme gue yang kekeh sama idealis, gue bikin battle beatbox doang.
Gue di ekspektasi gue peserta 30 40 something lah. Ternyata yang datang cuma 12. Lemes gue. Diambil 8 dong. Pengen gue langsung final itu. Gue pengen langsung final biar pulang, gue malu gue. Pengen langsung final langsung pulang. Alay. Cuma dari situ lah emang semua orang kalau mau jadi orang harus gagal, harus salah dulu sekali 2 kali gitu. Oh iya. Ibaratnya trial and error aja, Ge. Ya, trial and error benar. Gitu. Nah, lu 2012 ya. Orang tuh baru kepikiran notice bikin event sendiri. Itu kan, bikin event sendiri. Sekitar karena pas 2010 tuh masih kayak showcase kompetisi. 2011 mulai ada. 2010 juga sih. 2011 mulai sama Street Culture di Boy. Oke. Barengan, jadi maksudnya kayak eliminasi itu ambil 10 orang split 16 besar langsung aja ambil 16 orang misalnya. Kalau 16 orang peserta split langsung B-boy. B-boy pun eliminasi kan. Terus battle 16 besar split lagi B-boy lagi battle kayak gitu kan. Iya benar. Nah 2011 Aing bikin event pertama kali di mall. Anak bocil baru naik kelas SMA. Itu 2012 Bob? 2012 battle pertama kali 2 hari G. Anjing, 2 hari di mall yang udah jadi. Ya, kalau mana notice instastory orang kemarin si Reno ngetek orang. Kayak tahun berapa nih? Nah itu battle. Anjing. Gitu. Jurinya tuh dulu ada Kang siapa ya ini? Akapela lupa gua. Tapi beatboxer. Ini lupa namanya ya Allah, mantan Kang. Abi hilap bisa nonton. Ini satu. Juri 2 siapa coba? Tiar. Alfat. Oh, Alfat. Iya, Alfat. Kenapa Alfat? Si goblok hari itu jago. Aing duduk aja. Lu juri enggak boleh ikutan. Atau guys, saya taman 2012 udah imut drak. Iya, bener. Gila imut drak. Terus TKK iya. Si Reno juga gila, si Maul dan lain-lain. Oh, udah 4 negara lo lah anak-anak. Yang dimana kan Tasik hari itu dapat lower third Tasik Fast Beat. Asik. Iya, dapat. Kalau mana dengar Tasik Fast Beat. Kayak gitu. Satu lagi si Wika orang. 2 hari pertama eliminasi. Belum. Sebenarnya bisa aja sehari tapi trial error gitu loh. Iya, benar. Banyakan G, alhamdulillah banyakan. Sekitar 32 sampai 40. Ya, tembus target berarti. Karena nyatu sama Tasik juga ngabring 20 orang. Tapi gitu. Kalau ngomongin event di Garut di Ramayana yang kebayang di kepala gue tuh event yang yang mau dibacok pakai parang gitu ya. Yang diteriakin yang finalnya di WC aja. Ingatnya itu terus di kepala gue, kenapa sih? Ikonik banget itu acara itu, ikonik banget. Udah gitu. Event aduh ya Allah. Event aneh pokoknya. Finalnya di WC, direkam. Aing sama si Tiara. Cukup, Tiar gimana ya? Cukup di WC aja, anjing si Tiar di bawah WC. Aing juri. Terus ini peserta 2, yuk si Cuan go. Si Tiar ngerekam anjing serius. Di otaknya masih BBB, Ge. Iya, ngerekam serius di WC, aneh. Kayak si Tiar terus udah 5, 4, 2, 1, dah beres. Bob gimana Bob? Langsung aja lah, saya 4, 2, 1. Ya udah salaman langsung di WC. Anjing. Itu aneh. Sedih, aneh banget aneh. Baru pertama kali tuh anjing. Juriin di event tapi eventnya mau dibakar. Aneh. Gila. Anjing. Berarti gitu. Lo tuh dari dia, Bob. Berarti kan lo berasal dari komunitas sekolah, terus digabung-gabungin, terus kan jadi 3 point beatbox tuh gimana ceritanya, Bob? 3 point beatbox tuh gimana? Nah, akhirnya kita bersikeras menurunkan ego masing-masing. Untuk menyatukan, ya ampun, banyak 7 komunitas. Itu pun yang tertulis. Iya, memang nggak tertulis. Udahlah, di 2012 di umuran masih remaja hari itu ya, si Afir sebenarnya udah kuliah di Bandung lah. Siapa itu? Maksudnya si Afir. Oh, Afir. Si Afir sebenarnya udah jadi kopolot lah, maksudnya secara pemikiran hari itu. Iya. Kayak beberapa orang yang lain yang tadi Aing bilang petua-petua di Garut tuh umurannya sama, jadi mesti juga. Iya. Nah, apa namanya? Hasil kita meeting, kita berkumpul untuk kenapa sih harus banyak-banyak.
Iya. Kenapa tidak mengatasnamakan satu aja yang garut? Oke, hayulah. Nah sebenarnya si 3 points ini tuh dulu eskul SMA. Oke. Sebenarnya SMA aing gitu. SMA 6. Cuman 3 point beatbox. Nah dulu tuh foundernya Krisna sama Iyang berbicara bahwa kenapa 3 point beatbox? Karena yang nanya kan, kenapa 3 point beatbox namanya? Ya itu 3 points dasar basic dari beatbox. Oke. BTK aja gitu. Iya. Gitu hari itu. Nah, ketika hari itu kita meeting untuk menyatukan si komunitas, ada beberapa kubu yang memang tidak menerima. Oke. Tapi hasil tidak bisa, kalau tidak menerima gini maka tidak bisa menyatu ya, Ge. Iya. Maksudnya tetap kita harus nyari win-win solution, kita harus nyari benang merahnya di mana, terus kayak berpikir, kalau misalnya mau adu gereng gini, misalnya adu gereng tuh kayak, kalau nggak mau dua-duanya meluruhkan ego, gitu. Yang lainnya, jadi sisa dua gitu loh, Ge. Komunitas yang satu, yang semua itu dari Kusuna sama 3 points, kayak nggak bisa. Ya udah gimana sob? Ya udah beradu secara prestasi. Benar. Prestasi saja. Jadi udah jalan masing-masing. Nah, alhasil yang masih tersisa adalah 3 points. Sih. Jadi seleksi alam, jatuh seleksi alam lah ya. Seleksi alam. Sebenarnya kan musyawarahnya udah ada gitu. Iya. Soalnya udah ada. Nah, hasilnya gue dan teman-teman yang lainnya ya udah gitu bersatu di ruang yang sama. Dan lo dan teman-teman lainnya damai. Lo dan teman-teman dan lainnya. Komunitas yang komunitas 7 itu menyatu di ruang yang sama. Gitu. Berarti lo dan diantara semua orang termasuk Reza berarti ya? Iya. Baik. Nomor anjing. Kemana itu si Reza? Anak hilang. Asli, gak ada kabar Reza. Terus Sajis juga hari itu tuh. Pas 2012 tuh. Ya, kenapa sih nggak diganti nama aja? Jadi Garut Beatbox lah gitu kan. Ya mungkin orang juga notice, orang-orang di luar pasti ngobrol 3 points gitu, namanya aneh atau apalah. Orang tuh notice itu. Tapi karena hari itu pun orang bukan siapa-siapa di pointsnya. Dan maksudnya ada pepuhu di atasnya, saya berbicara hal yang make sense bahwa ya kalau bikin lagi nama, kita bikin lagi branding baru, kita ngerangkak lagi bla 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 gitu. Bener. Gitu sih, Ge. Daripada gitu, udahlah kita meluruh ego masing-masing dan kita memperpanjang peradaban aja gitu. Bener. Apalah arti sebuah nama itu kan yang isinya sebenarnya willing di dalamnya itu gitu sih. Iya, anjing bijak banget. Sama kayak misalnya lo punya mobil ini tapi lo mau ganti nama. Lah toh kan juga lo naik mobil apapun tetap nyetir gitu kan. Tetap nyetir akhirnya. Kan tidak melihat mana itu Fiat, Renault, Toyota kan gitu. Benar. Oke. Sangat wise ya berarti di daerah lu wise banget, Bob. Karena di daerah gue juga ada perpecahan. Perpecahan. Kalau dari daerah gue, Bob dari 1 jadi kepecah. Bukan dari lo kan dari pecah jadi 1. Lebih tepatnya dari 1 kepecah juga, Ge. Apa? Dari 1 kepecah juga lebih tepatnya. Iya, emang nggak, maksudnya lo tuh sempat dari ramai gitu disatuin mau terus pas pecah lagi mau coba disatuin lagi tapi ya sudah tidak cocok kan pemikiran. Oke. Jadi lo jalan masing-masing, sama kayak gue juga gitu sebenarnya. Kalau gue mah dari satu Batam Beatbox Squad itu born dari 2009 ya. 2009 2008 something, lupa juga gue. Establish itu. Jadi gue gabung itu 2010. Dari pas gue gabung itu ternyata Batam itu ada Batam Beatbox Squad, ada Batam Beatbox Unity. Oke. Tapi Batam Beatbox ini dulu di bawah naungan dari Banas, Batam Nation Art of Street. Anjing. Gila loh, Batam kayak gitu, mantep gini namanya. Bronx gitu jadi dulu tuh Bronx Bars. Banas itu ada streetball, ada break dance, ada dance, ada graffiti, ada rap, ada tim basket punya, ada beatbox. Oke. Jadi Batam Beatbox Squad itu anaknya dari Banas. Nah, tetua-tetuanya ini kayak merasa terdiktator segala macam or something, gua nggak tahu. Pokoknya tidak satu ide, cabut. Walah. Gua join Batam Beatbox Unity. Pas gue join Batam Beatbox Unity ternyata isinya itu kacang-kacangnya bekas kacang.
yang jadi ketua sekarang. Kacang. Gue cuma setahun 2 tahun gue cabut, gue pindah ke Batam Beatbox Squad. Cuma pas masa transisi itu gue juga kayak masih diceng-cengin kayak biasa Beatbox Indonesia main acara, misalnya ada anak Beatbox Indonesia main ke acara Indo Beatbox gitu. Ya. Pasti kayak dilatin apa sih ini orang gini-gini, walaupun kita sebenarnya ya gue mah pengen nge-beatbox aja, gue nggak peduli lo ada masalah sama gue atau apa sama komunitas gue nggak peduli, yang penting gue datang sini gue mau beatbox gitu. Nah pas gue udah Batam Beatbox Squad, alhamdulillah sampai sekarang. Terus adalah komunitas lain Bob yang kecil-kecil Batam Beatbox Extreme Bob. Tiba-tiba inget kan kemana ngaranna Batam Beatbox Extreme Bob. Anjing, aya tah Batam Beatbox Extreme teh aya. Naon anjing, mana beatbox debus anjing pakai ekstrim segala. Siga main gitar hero tening nu yang hard teh aya Extreme teh kan main gitar hero teh. Hyperspeed anjing. Hyperspeed tah. Jadi udah gitu-gitu udah gua ajakin. Jadi gua udah nawarin dia segala macem. Gue udah coba mengalah, gue coba memandangnya dari POV dia tapi masih gak cocok. Emang gue kira Batam doang yang orang itu pada kekeh, sombong batu. Ternyata di Garut pun seperti itu gitu. Makanya wow. Dramanya banyak. Iya, benar. Mungkin podcast kita bakal 10 jam kalau aing bilang. Ya cuman kalau diingatnya hari ini tuh kayak seolah wah kelakar ya, wah lucuan aja gitu. Iya, kalau diingat-ingat lagi remembering the old days ya. Iya, lucu aja gitu. Kita recalling our memories gitu. Iya. Itu mah guys kayak dulu tuh kayak ngapain kayak wah mana komunitas itu, aing mah komunitas ini anjing gitu. Iya. Ngapain bener. Kan gitu. Benar. Diunjuk secara skill gitu dulu. Iya. Makanya ya prosesnya sih mungkin begitu. I see. Prosesnya teh harus mengalami internal yang kayak begitu. Iya, itu mah udah pasti itu. Iya. Justru awalnya ketika gini kayak ini ya drama ya. Oh ya udahlah, hingga pada akhirnya aing langsung mulai kayak mencoba bermain ke wilayah luar gitu kan. Iya. Pas bermain ke wilayah luar, anjir komunitasnya tertata banget, anjir tuh, banyak lah yang akhirnya bener. Jadi introspeksi gitu sih, kayak gitu. Oke, jadi lo sudah melanglang buana ya di skena ini. Buana. Kita bisa bilang 11 tahun lah sampai sekarang ya. Ya, mau 11 tahun. Ternyata kita tuh semua gue rasa lahirnya barengan, Bob. 2009, 2008 something, 2010 something gitu kan. Enggak yang dari 2017, 2015 gitu kan. Iya. Jadi secara enggak langsung pengalaman gue apa yang gue icip sama itu sama gitu, walaupun kita tempatnya beda. Movement. Iya, movement segala macam beda tempat, porsinya itu sama, porsinya itu begitu aja gitu. Sekalipun ada dramanya ya. Iya, sekalipun ada dramanya, dan ternyata masalah internal komunitas gue sama masalah internal komunitas lo kurang lebih sama gitu. Masalah internal komunitas gue sama lo gitu. Sama. Jadi bisa dibilang lo udah lama lah kita berkelana di skena ini. Jadi gue rasa lo pasti, kita kan walaupun udah nggak aktif di ranah panggung, cuma kita masih memperhatikan movement segala macam gitu. Nah, jadi gua memang tidak ada di tempat kick off lapangan, tapi di Tribun Timur gua ada. Di Tribun ya, di Tribun. Yoi. Saya makan popcorn. Yoi. Nggak bilang-bilang gua OTW nih apa nih, nggak beli tiket, tahu-tahu udah punya tiket masuk duduk gitu. Yoi. Tipe paling ketika nanti notice, Bom Gening, lu ada di sini. Iya. Popcorn enak nih. Iya, lo masih gitu, tiba-tiba gak ada kabar, gak ada apa, gak ada angin, gak ada apa, udah berdiri aja nih begini sendiri tiis. Yoi. Oke, jadi kita pasti memperhatikan momen segala macam. Menurut lo nih dari awal, let's say misalnya ya, kita tuh aktif banget zaman jayanya itu zaman setelah JBF 2. Ya. Kita meningkat drastis. Exactly. Event makin banyak, komunitas makin gede, komunitas makin aktif gitu. Personal makin jago. Dari 2005 sampai 2020 bukan kesinambungan ya, kestabilan ini tuh menurut lo gimana? Statistik dari segi event banyaknya, event kualitas event, terus dan komunitasnya gimana gitu menurut lo dari 5 tahun belakang ini? Ngomong secara ini dulu kali ya, secara
komunitas. Kalau komunitas tuh paling, karena dulu itu ya yang tadi kita bicarakan gitu, maksudnya ketiadaan ruang yang lebih menjadikan komunitas begitu sangat dibutuhi lah. Betul. Kalau sekarang mah meren, mungkin kalau sekarang ya lo bisa hitung sendiri komunitas mana yang masih eksis hari ini gitu kan. Nah ini tuh faktor-faktornya ada di kepala Aing sih maksudnya. Tapi kayak strict banget kalau diobrolin. Cuman kayaknya mungkin bisa orientasi. Everybody can access beatbox tuh di mana aja. Sekarang mungkin pertemuan di komunitas itu tidak intens dulu kali. Iya. Betul. Intens dulu, atau memang kayak lu notice gak sih kayak dulu tuh kayak wah ternyata gue bersyukur nih gue berkomunitas, kayak penting banget gitu kayak buat personal gitu, buat pendewasaan, buat apa. Iya benar. Kalau sekarang meren ya orang-orang mungkin bukan hobinya bukan berkomunitas atau bukan pencariannya bukan berkomunitas tapi apalah. Iya benar. Ya let's say misalnya anak-anak remaja sekarang mungkin udah bisa nongkrong ngopi. Kalau dulu kan kedai kopi tidak sebanyak hari ini gitu. Iya benar. Kayak gitu. Berarti kan dalam arti minat bakatnya. Iya, minat bakatnya benar, Bob. Minat bakatnya. Nah, kalau misalnya secara beatboxernya meren karena sudah mudah untuk menjumpai akses ya, untuk menjumpai ruang beatboxnya, untuk menjumpai aksesnya dan lain-lain gitu. Nah kalau misalnya secara personal gitu, like itu soft skill atau hard skill, sangat signifikan sih. Jadi maksudnya dulu tuh nggak ada kayak main gue build up tuh nggak ada, bahasa itu tuh nggak ada. Iya. Dulu tuh konsep pertama begini, konsep kedua kayak sekarang tuh kan gimana ya, dari build up intro to first tuh kayak ini nggak masuk kalau tiba-tiba ternyata gini. Dulu mah nggak, jadi bebas aja kayak gitu, kayak bebas. Iya. Bebas. Kemana gitu, santai. Bener. Pun karena yang dari dulunya juga mencontohkannya seperti itu. Kalau sekarang tuh harus dibikin sespesifik mungkin, dibikin serapi mungkin, main flow-nya dibikin tidak jumping mungkin. Bener. Dibilang progres, sangat progres, dinamis banget, apalagi dari tahun 2012 sampai 2015 tuh kerasa banget transisinya. Oh iya bener. Di antara 2013-2014 deh orang-orang udah kayak mulai new school, tapi yang 2012 kayak kok gue masih di sini ya. Iya. Bener. Kayak gitu. Bener. Kayak gitu ibaratnya. Terus kayak alhasil hegemoni gitu. Maksudnya hegemoni dalam arti mau nggak mau ya harus ikut. Kalau lo mau masih ngikutin tren, lo harus mau ngikutin tren di skena ini. Ikut tuh makin progres tuh, apalagi pas 2014-15. Wah. 16. Oh iya ya bener. Pesat banget. Nah, kerasanya tuh di 2019, 18 sih mungkin. 18 ya. 18-19 kayak wah ini udah mulai gini nih, ketahuan skemanya. Wah ini udah mulai personal ya, ini gue personal. Udah mulai boring nih skemanya nih, patternnya nih gini terus nih. Iya. Oh oke. Apakah ya orang masih megang kata-kata Rizwan gitu. Our precious tools, our voice is our precious tools gitu. As we grow gitu kan. Berarti human voice masih tetap bisa grow up. Tapi kok orang hari itu merasa boring dan merasa kok gini aja, apakah nggak akan maju gitu. Iya. Nah nggak tahu nih saya personal. Nah kemarin nih Aing maksudnya jadi bisa lebih lengkap data orangnya gitu secara pribadi. Literaturnya bisa lebih lengkap. Kemarin Aing ke kumpulan Bandung Beatbox di teman Pandangan. Aing datang cuma satu kata aja, pas Aing balik insecure. ternyata rutinnya beda Rutinnya tuh masih tetap yang kita tahu. Cuman kayak
kayak banyak spot, banyak pattern yang memang unpredik aja gitu. Agreed. Secara arti lain, masih tetap grow up. Iya. Gitu. Harapannya sih tidak stuck. Itu doang. Benar. Itu doang. Harapan tidak stuck dan tidak stop beregenerasi. Betul. Benar. Itu doang. Benar. Stuck as a personal skill, stuck as a movement in the scene, Iya. Kayak gitu. Benar. Gitu Setuju. Kalau dari segi komunitas ya. Karena Bob emang ya. Gak tahu nih. Gue gak tahu nih, lo pernah nonton atau enggak? Pokoknya ada di Beatbox Internasional, bocah 9 tahun dari Syria. Kayak pernah. Battle jang aing geus maneh nu menang gitu. Orang mah nyanggeus, orang mah cicing we dihandap gitu. Battle di mana ya? Ente maksudnya lamun si eta battle jeung urang. Kalau di battle sama gue, enggak mau gue. 9 tahun Bob di Syria tuh, di garis perang dunia ya. Di posisi dia sedang di atas, dia lagi beatbox, di atasnya tuh ada misil gitu, shoo gitu, ada tank gitu. Aing jadi penasaran pengen search. Coba lihat Syria, 9 years old beatbox kid. Tuh. Kimo ada. Ya si Kimo. Lo denger deh sekarang. Gak ngerti. 9 year old prodigy. Iya prodigy. Denger sama lu Bob, geleng-geleng lu. Mantep kanya. Inward. Tahun berarti kelas berapa ya? Bentar SD Bob, SD. Tuh 9 tahun udah begini Bob. Udah begitu dia. Terus the way 9 tahun dia udah punya sense music yang wow cow dik itu teh elemental di IDM an. The way dia bikin patternnya itu dari intro sampai ke bridge, ke build up, ke drop, baru ke intro lagi, ke bridge gitu-gitu, itu semuanya nggak ada yang dia nggak ada miss satupun. Not a single pattern. Dia nggak miss apa-apa Bob. Tempo, pattern, misalnya apa sih perkusinya, apa melodi enggak, gokil, bocil goblok. Oke. Untuk usia 8 dan 9 itu teh kelas 4. 4 SD kelas 4 aing masih bancakan. Gua main Tamiya, lagi rakit Tamiya yang bikin 2 tingkat gitu. Tamiya, ngabuburit, main Beyblade gua dulu. Kok bisa ya? Iya Bob. Itu apakah internet mempengaruhi? Pasti. Internet sangat berperan besar di hidupnya. Kalau misalnya dulu tuh kerasa banget kalau misalnya lo nggak berkomunitas, yang berkomunitas tuh pasti lebih grow. Ya. Karena ada teman sharing. Nah kalau sekarang, kan sebenarnya kita tahu Indonesia tuh negara komunitas kan. Iya, kita tuh nggak bisa berdiri sendiri. Ya, kita tuh nggak bisa berdiri sendiri. Sedangkan kalau yang lain tuh di luar menyatakan dirinya secara personal gitu kayak independen. Bobby ya Bobby, BG ya BG gitu. Iya benar. Nah 9 tahun dan itu Syria jalur perang Bob. Gak mungkin berkomunitas ya. Gak mungkin. Mane pun kalau mau latihan di komunitas, power Mane harus sama dengan rudal. Makanya lagi latihan gak mau pulang kan? Dibubarin rudal lu. Latihan bar gitu. Lagi BTK kan gak mungkin. Makanya
internet sih. Gue kemarin sempat mikir, oh mungkin taste music, mungkin dia punya taste. Cuma gue bukan underestimate anak umur 9 tahun gak punya taste music. Cuma kayak impossible aja dia 9 tahun dengerin Skrillex. Ya. Kayak impossible aja dia tuh umur 9 denger Major Lazer, dengar DJ Snake, nggak mungkin gitu 9 tahun. Nggak gitu. Mungkin. Atau mungkin ada orang yang mengarahinya gitu. Atau enggak, mungkin dia kan zaman sekarang gadget ya, smartphone. YouTube pun di Syria nggak diblok, kecuali dia dari North Korea kan diblok YouTube kan, jadi dia susah gitu. YouTube. Mungkin dia ketik beatbox kah, mungkin dia lihat Dilo, somehow dia lihat Bolzi, somehow dia lihat BMG, terus kayak jadi mereka tuh kepribadian taste Dilo, Bolzi, karena VX, BMG itu digabungin jadi satu, muncul anak ini mungkin. Tapi panjang kalau harus diobrolin. Asli. Mengingat perang, iya. Terus mengingat perang. Kondisi lagi huru-hara, nggak mungkin chill di tempat tidur sambil di headset YouTuber dong, bener dong. Iya bener, Bo. Kayaknya nggak nyaman juga gitu, apalagi buat belajar. Nggak mungkin dia kalau pakai headset takutnya ada rudal ke rumahnya kan nggak bisa lari. Iya, kan KBG was-was kalau. Iya pasti was-was lagi huru-hara gitu. Itu yang masih buat gue nggak. Gue nonton Dresden Dilo kan, Dilo juga kayak he's fucking 9 years old and from Syria. Dia tuh ketawa bukan ngetawain negara, jadi dia ngetawain karena kondisi kotanya begitu. Dia ketawa bukan ngejek, dia bingung gitu, ketawa bingung. Iya. Bagaimana dia bisa bikin ini gitu? 9 tahun sih aneh, gila ya. Tapi mungkin anjing, kalau sekarang sih orang bisa maksudnya menyangkut-nyangkutkan beatbox dan psikologinya, dalam arti peta pemikirannya juga sudah berbeda gitu. Bisa maksudnya, jadi secara sense pun itulah kenapa dia tahu ya kelas 4 sudah bisa, katakanlah kelas 4 ya ting SD now gitu. Kelas 4 sudah bisa menyaring dan menyerap tes music or beatbox kayak begitu mah kayaknya perlu pemikiran yang berat gitu, yang jauh into juga, betul. Berat gitu, dan into juga ke sana gitu. Itu yang buat gue gak habis pikir. Gue liat AGM aja ya, liat AGM gue yang 14 tahun gue geleng-geleng, Bo. Bocah pusing itu sama. Gue liat dia 9 tahun, Bo. Iya. Bingung gue. Beda 5 tahun nih. Di posisi dia di Syria, di tempat dia susah untuk berlatih dengan senang gitu, tidak seperti kita gitu yang sok hayang irahawe bebas lah kumaha aing gitu. Itu yang buat kita salut tuh progresnya, bukan dia bisa begini gitu. Jadi gimana cara dia nge-develop dirinya buat bikin dia jadi kayak gini, branding dia gimana gitu. Betul itu maksudnya. Itu yang anjing ini orang kayak wah. Tapi hasil jadi berpikir bagaimana ya 10 tahun lagi. Iya, nah itu Bob. Makanya waktu Ripswan rilis human voice evolution, gue ngerasa kayaknya gue makan nasi gizinya lebih banyak, kata gue. Karbohidrat jelas, gizi ada. Dia makan roti doang, Bob. Sepintar itu anjing, roti tawar doang anjing. Yang 3 hari expired, pinter loh. 3 hari expired. Aduh. Tapi maksudnya kejaran sih kayak ketika Ripswan ngupload atau dia riset terus dia kemarin tiba-tiba juara Science Academy gitu lah. Iya gue lihat itu. Yang karyanya dia Human Voice terus. Iya. Tiba-tiba dibikin visualnya secara pusing lah gue. Iya. Kayak anjing sih. Tapi gue pengen aing kejar tapi kayaknya udah jauh agak susah ya ngejarnya. Si eta teh naik Mercy, orang teh naik Avanza nu ieu teh nu rental teh nu rental, bener rental, si eta naik Mercy nu meuli. Rentalna Avanza 2012. Iya, Pak. Ame murah anjing. Makanya waktu dia bikin begitu tuh kayak wah anjing nih orang tuh gua. Makanya gue baru ngebelakangan ini Bob, kayak gue liat visual yang zaman dulu kan, kalau yang dia kayak belakangnya tuh yang gerubuk. Oh, iya. Itu tuh gue rasa itu tuh dia udah memulai riset. Jadi dia emang pertama dia suka seni 2 dimensi, dia suka gambar kan. Dia mau mengkombinasikan jadi 3D tapi pakai suara. Jadi dari situ mungkin dia kepikiran buat how to develop bla 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 bla. Dan lu tahu nggak, Ripswan itu
beatboxernya dia dulu bikin pattern tuh pakai partitur. Ya, tahu. Dari turun bawah kan. Jadi dia for sample-nya si Ripson tuh dibikin not balok. Iya, bikin not balok sendiri. Inward Drag kan waktu ditanya tuh sama turun bawah. Kenapa namanya Inward Drag? Di Google misalnya kayak Ripson beatbox not balok atau Ripson beatbox apa partitur. Itu masih ada gambar-gambar dia. Sejauh itu dia berpikir tentang beatbox yang cuma buang-buang ludah dari mulut gitu, Bob. Seluas itu gitu. Hanya si mah memang licik sih. Aing bilangnya licik. Bob emang licik, orangnya mikirnya licik bisa. Males aing. Siga time traveler teh aja nu geus apal kieu, balik heula ka tahun 2010 ngiluan ieu. Iya. Tapi kalau harus introspeksi, beda jauh. Jauh, iya. Basicnya beda. Aing kalau misalnya nyari inspirasi, explore SoundCloud, apa? Iya. Ritual nyari inspirasi catur. Main catur kan? Ya udah beda basicnya juga. Beda basic gitu. Kita cari. Yoi. Kita mau ngulik, buka SoundCloud, mentok-mentok denger mixtape. Mixtape aja 53 menit mana nih part-part yang memang enak orgasm gitu buat cover. Dia cari inspirasi main catur anjing, kelasnya ge jauh, Bob, jauh beda. So anjing, ayeuna tinu kuda maehan patih bisa menang for sample kan aneh. Iya, makanya aneh gitu. Itu masuk akal bener. Acan ayeuna ngomongkeun ini rupa murnina. Bla 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 apa. Iya. Saya bisa mendapatkan musik dari situ, aneh juga. Mau dipikir-pikir mana, jalur gak ada jalur ke sana gitu. Metodenya bion pisan sih. Metodenya teh eta metodenya. Aslina, mun saya cicing di Bandung, poin didatangan 3 blok deh. Bu saya cicing di Bandung ngekosna di Hegar Manas Cipedes Nukari itu pasti sok bingung sih arek main catur jangan saha ieu mau balade. Catur lagi nu kayu urang teh. Caturan naon saya mah anu gede teh geuning. Nu kaca pada pakai kaca. Ada yang di interview Beleps langsung. Lupa gua. Ya. Kemarin nonton tuh si Ripson interview nu ieu nu make imah nu si gerbek imah kitu teh ning. Imahna nu warna bodas. Imahna nu warna bodas kan digambar-gambar imahna teh. Ditanya ku presenterna, "Ieu teh gambar naon ya?" Ieu teh aneh pisan, Pan. Ieu teh jadi mau digabung teh eta gambarna, Bob, bersuara gambarna. Tak asup akal anjing. Dan si eta mah teu dahar cirengnya, Bob. Teu dahar surabinya. Teu dahar bacil, teu dahar anu micin-micin. Nu micin mah teu dahar. Jadi otakna teh kapake pinuh nih, kapake sepenuhna. Padat tergunakan. Kalau kita kan mampet sama mecin ketutup. MSG anjing. MSG. Eta kok boro-boro kapikir asup gen teu gitu. Kumaha rek mikirna gitu. Sederhana gini aja kan, maksudnya si speaker ditaruh bubuk powder yang warna-warni. Yang Ripson Music Fest. Iya. Itu terus tiba-tiba disimpan air di atas kaca biar bluk-bluk yang interview sama UKF kan. Iya. Fuck. Ripson mah literasi beatbox aing lah. Asli. Orang lamun misalnya lain bukan bilang beatboxer lain taste-nya nggak bagus ya, cuma kita lihat secara harfiahnya Ripson itu udah kayak Aristoteles kalau di mata gue mah. Iya, lecture-nya, science-nya lah. Iya. Sekarang gini atuh dari 2013 memang Ripson mengalami perubahan yang berbeda kah? Beda, iya. Beneran saya bisa inward. Bisa lip roll lip roll menurutnya itu perubahannya, tapi kan secara satu sisi sok gini, maksudnya cara dia showcase gitu, kayak jadi showcase kayak gitu doang kan, kayak nggak ngerti gitu dia tuh main apa. Iya. Terus tiba-tiba apa naon kumaha gitu kan, aneh, abstrak. Emang showcase nage kan di Museum Dinosaurus, Bob. Beda. So far. Tapi akhirnya jadi berpikir ini teh apakah abstrak karena otak kita nggak nyampe. Kemarin tuh gue sempat ngomong sama Anom ya. Kalau di menurut Anom itu beatbox itu adalah in state of art. Jadi absolut, ini dibilang absolut bisa, dibilang abstrak pun bisa. Depends,
kita mengartikan beatbox ini kalau kita kan misalnya kayak kita lihat Alisinho, dia nge-beatbox tertata, apalagi loop station zaman sekarang nih. Let's say Rhythmine segala macem, wawat gitu-gitu dia absolut. Tapi kalau kayak beatbox loop station kayak Inky dia abstrak, Ripswan abstrak, 2H itu kalau kata gue dia visionaris banget. Dia Ripswan versi Asia. Sepakat. Senar kayak dia bisa lolos GBB dengan modal video lolos GBB Bob. Karena apa? Karena otak kita bilang jelek karena otak kita nggak nyampe. Itu terlalu abstrak karena kita terbiasa dengan absolut yang pemperlukan yang pertuk tapi tertata. Kalau dia yang kelihatan simpel tapi seberantakan itu gitu ya. Nah itu yang makanya gue bilang makanya bisa dibilang kayak ngapain sih Corvus bisa juara 1 walaupun mainnya di Pertuan. Iya. Karena lo nggak ada di sana. Karena lo nggak ada di kacamata dan perspektif juri sana. Lo dengernya pakai headset Samsung 20.000 makanya ngomong gitu nggak enak bahasa nggak ada. Bahasa nggak ada. Iya, yang ada mid doang. Iya, mid doang. Iya, dia nggak kerasain gitu. Itu segimana enaknya gitu. Belum tahu tuh di Swiss sana teh kumaha gitu. Bener eta. Betul gitu. Terus saya ketika orang-orang yang mengintervensi atas dasar juri atau apa tuh kayak Kopis ngapain gini, wah jurinya. Wah, kebetulan jurinya teh bukan yang baru beatbox minggu kemarin. Iya, kebetulan juri ini teh punya kiprah histori prestasi yang internasional. Bukan kayak Mane yang ikut itu aja nggak pernah anjing. Astagfirullahaladzim. Yang nontonnya itu masih pakai HP Samsung nyokapnya pinjem dulu baru pakai headset dia beli yang 20.000-an. Biar nih komen kayak gitu. Orang malah kalau kata gue orang-orang kayak gitu mah ya yang tidak pernah merasakan hangatnya sebuah event. Nggak pernah digini-giniin orang yang rela cabut sekolah, cabut gawe. Makanya dia bakal ngomong kayak gitu. Bikin surat dispen. Iya, pura-pura bikin surat dispen gitu. Kalau masalah ini aing masih kayak harus vokal banget gitu deh karena menyangkut kegelian dalam hati aja sih. Karena dari gue pertama mikir itu tuh kegelian gue doang. Gue ngobrol sama lu sama. Gue ngobrol sama ini sama. Ternyata itu sudah jadi cancer. Jadi cancer kan? Udah nggak toksin lagi, udah nggak toksin yang racun lagi, udah jadi cancer. Tidak. Mengganggu gitu. Karena banyak kayak gini kayak gue ambil contoh yang paling baru deh kayak si AGM. Upload video dia bikin shout out ke Equinox minta shout out ke dia di upload ke YouTube, isinya tuh ceng-cengan semua, ini beatnya ini beatnya itu, ini beatnya itu. Aisyah sok nyieun sorangan bisa tuh kan gitu kayak tahiji anu kadua sok sia nolol akun YouTube mana aja teh nggak ada DP-nya. Iya, fake account. Nggak ada display picture-nya. Fake account. Bobby kok apaan nih mainnya cuman kok kakak doang. Iya. Beda ya, Ge. Ibaratnya kayak gini. Kok mainnya kok kakak doang. Itu menanyakan. Iya. Asumsi, pernyataan. Iya. Tapi kalau misalnya apaan nih mainnya kok kakak doang anjing. Aing balasnya selalu kayak ditunggu di panggung bos gitu. Iya emang harus kayak gitu. Karena panggung itu pembuktian aja. Kalau gue Bob malah sampai sekarang masih ada yang nge-DM so pinter lu, sosok ngasih ini lu, ada yang nge-DM gue ada. Oh iya, ajak ketemu aja Ki sama Cuma kalau karena gue udah terlalu sering dan gue udah pernah berurusan sama orang-orang goblok, gue berpikir ini haus atensi aja. Iya. Yang sebenarnya dia bakal tonton dan dia butuh. Betul. Toh juga gue malah di channel gue nggak minta subscribe, gue minta kadang-kadang, cuma kayak subscribe tuh kayak nggak jadi poin gue adalah ini gue upload ke YouTube berapa jam pun yang gue mau, udah selesai. Yang mana kayak subscribe doang gitu kan, ceng-cengan doang ya. Iya, ceng-cengan doang. Lu subscribe doang channel gue doang gitu-gitu. Iya, ceng-cengan doang. Iya. Halo mainnya kurang jauh yang itu. Makanya lu kemarin katanya nggak mau di YouTube biar nggak ada AdSense. Sekarang kenapa jadi di YouTube, bos? Ada yang begitu? Ada. Gue pindah-pindah itu DM-nya gue kan Instagram yang personal business kan. Gue taruh ke Instagram content creator, gue taruh dia DM-nya ke yang general. Ada tuh hari-hari tiap gue misalnya upload gue lagi lecture atau misalnya gue lagi main Valorant, Bob. Gue lagi main
apaan sih lu main mulu, beatbox aja kagak bener, mau nge-game lagi gitu. Apa sih orang-orang, kata gue. Hidup lo tuh tidak sesuai hidup gue apa bagaimana sih? Gue kadang suka begitu. Satu sisi waktu luangnya banyak. Tapi lucunya dari yang gue marah, gue kesel, gue jadi sedih dan minder sampai gue kasihan. Sampai gue udah pada titik kasihan sama orang ini, ada masalah apa sih? Jadi lu jadi ignore aja ya gitu. Jadi ignore aja gue. Iya apa sih gitu. Bukan dia, kadang-kadang ada yang dia udah marah panjang-panjang kagak gue notice. Woi, balas dong anjing. Dia kayak gak puas gitu, Bob. Dibaca doang. Pengen dilawan. Apa sih, kata gue. Iya, ini dibalas, kata gue. Damai ya. Iya, ada loh kayak gitu. Walah. Ada ya? Ada. Padahal gue nggak pernah klaim diri gue sebagai blabli blue. Gue tidak sombong gue blabli blue. Tujuan gue adalah melanjutkan warisan Mulu Travelers yang telah hilang. Tapi gue itu misi gue sebenarnya gitu kan. Iya. Karena setelah gue liat jago banget. Tapi kurang pinter, sayang. Kepala. Tujuan gue tuh membangun mental kayak lo tuh sebenarnya mindset ya. Jadi biar pas lo keluar negeri nggak norak dan kaget. Atau lo masuk battle secara internasional, even itu online, as long as it internasional, otak lo tuh harus standar sama mereka semua sama gitu. Harusnya gitu. Harus selalu ingat gitu. Di sisi lain dasar beatbox BTK ada gitu. Iya, dari dulu juga dari awal itu Bilo tuh dulu selalu hashtag maximum respect di baju beatbox battle, di hoodie, apa segala macam. Dari kata itu aja gue kalau ditelaah lagi banyak banget. Kita mau ngerespekin apa nih? Dalam banget itu. Panjang kalau mau bahas itu kan. Makanya jadi gue bikin begini. Emang gue nggak mau serius banget, tapi ayah isina lah, ayah lah jerona gitu. Ayah bisa diserap-serap bisa lah gitu. Bisa diangkat malah. Karena orang-orang kayak kita juga kalau dengan serius-serius dia kan sok ream. Kayak sekolah, terlalu formal. Jadi kesannya ya kayak nongkrong aja, kayak apa sih gitu kan, kayak dengerin kumpul ini bareng, kumpul bareng segala macem gitu. Tambah juga gue gabut, dan ini kan project kita yang mau kita garap cuma tidak jadi, Bob, ya kan? Jadi gue lanjutkan. Itu bangsat banget. Itu gue lanjutkan karena gue pikir-pikir emang di satu sisi lo juga ada kesibukan yang harus di dunia ini gitu, yang harus lo kerjain. Kalau begini ngasilin duit, bisa jadi lo ntar suatu waktu join. Iya kan? Bisa jadi. Karena belum ada, selagi gue gabut nggak punya kerjaan dan finansial gue masih ditanggung oleh Godfather, aman. Masih aman. Godfather. Iya, masih aman gue. Makanya. Ya maksudnya orang-orang kalau orang mah sudah menotis willing lu banget ya kayak maksudnya. Maksudnya di sisi lain ya pasti aja ya haters gonna be hate. True. Iya, terus aja gitu kayak misalnya Degi ngapain ini so bijak anjing. Masih ceramah atau apa. Pengetahuan beatbox, emang lu punya pengetahuan lagi gitu. Iya. Ayolah. Yang lucu ada satu yang lucu. Lo bikin lo sharing ilmu mulu, lo juara berapa kali sih? Gue bahas itu sama siapa ya? Ada pokoknya anak beatbox, si Arda gitu atau sama si Rebel, gue lupa. Ada lo yang begini, gue bilang. Lo baca ini. Gue salah apa? Gue bilang. Iya, aneh tuh ya, Bob. Dari yang gue kesel sampai gue, orang ini teh kenapa? Sampai kasihan gue. Aneh teh ya. Ini mah aing mah kepikiran gini sih, Ge, dari cita-cita hujatan kemarin tadi. Anjing, kita lihat rekening masing-masing. Kita kumpul ini, mana bikin online beatbox battle aja, tapi undang. Iya, undang. Yang tadi, yang ngehujat mana lista. Orang kuaing, orang BG. Berangkatkeun ya, si galang. Aslinya aing sultan aja. Lu orang mana? Berangkat. Kalau berani. Tiket lu berapa? Gue bayarin. Emang pasti begitu. Ya nah kayak gitu ya poster kopi, udah poster kopi lagi. Poster kopi yang head speech doang. Emang freedom of speech mah bebas, makanya gue nggak pernah marah dia maki-maki gue. Itu mah terserah lu. Cuma lu jangan marah. Cuma dia jadi marah karena kagak gue waro. Itu lucunya. Aneh gitu.
gue sih jadi menyedihkan jadi sedih dengan fenomena-fenomena kayak begitu. Sama Bob karena itu. Karena pada akhirnya ya mau gimana juga Mane tetap berdiam di balik layar. Iya. Ya, lo tetap berdiam di balik layar, sedangkan ya beatboxnya nyata gitu. Iya itu bener. Terus kayak, ya gue juga nggak akan mungkin membandingkan dengan dahulu, tapi setidaknya ini tuh seharusnya nggak ada kayak begitu gitu. Iya bener. Ini tuh tidak diperlukan. Dulu pun gue gini kayak ada kayak gue kok makasih sama ini, gue kok kayak ada sentimen personal gitu. Iya pasti itu. Aing buktinya di battle. Bener. Di situlah. Iya, di atas musuh, di bawah anjir. Iya. Definisi teman jadi musuh jadi teman tuh itu. Itu di situ. Kita jadi emang dulu pasti misalnya kita ada internal problem personal problem sama orang gitu, personal issues gitu. Kayak gue sama lo kita selek. Pas kita habis battle itu kayak semuanya tuh kayak udah habis pukulan bonyok-bonyokan, turunnya lega. Langsung ngerokok bareng, ngobrol, tiba-tiba sharing pikiran masing-masing kan. Bener. Kayaknya wise gitu. Bener. Bukan dengan hujat. Iya bener. Bukan dengan ya sorry kalau lu teh bumbil gitu. Iya. Lu teh Saddam, lu teh Jevin Yori gitu. Bebas. Oke. Masya gitu. Lo punya kapabilitas yang beneran. Bener. Tapi ketika lu nanyain ke gua siapa, lu dulu siapa? Iya. Enak banget ya. Karena kita bervalue, Bob. Secara nggak langsung kita bervalue. Gue kalau masalah ini mah kalau dia sombong ya berani kita sombong aja. Sombongin balik. Kita bervalue. Iya. Lihat aja di gudang. Iya, waktu gue speak up masalah yang Asia Beatbox yang Rafli kalah sama Hahes itu kan. Indonesia itu kan keyboard war gitu. Nge-spam chat live stream gitu kan. Terus gue marah-marah di Instagram. Marah-marah gue di Instagram kan. Ada yang reply. Apaan sih lu ikut campur? Emang lu pernah keluar negeri? Emang lu pernah battle bawa nama negara? Ya Allah, kata gue nih orang kagak tahu. Gue balas waktu itu, gue masih panas itu. Gue selalu dipotong, tapi gue jadi berpikir, kenapa ya jadi banyak kayak begitu? Lu bisa menjawab kali? Karena Bob, nah itu yang jadi tujuan utama lecture gue itu dan kenapa gue selalu bawa kata-kata komunitas. Gue tuh ingin mengsugesti bahwa gue bukan memaksakan, dan gue mensugesti bahwa komunitas itu adalah rumah terbaik. Di rumah, kenapa gue bilang rumah? Karena di rumah kita dididik, kita dibentuk. Iya betul. Emang nggak masalah kalau kita ngomong sekarang pandemi shit things bebas sekarang pandemi. Lo bisa berkomunitas secara online di Discord, WhatsApp pun udah bagus, yang at least lo berkomunitas. Tapi as long as you tidak pernah mencoba untuk duduk nge-beatbox, ngelingker, terus battle beatbox di kota orang yang gak dikenal tapi disambut hangat di rumah orang. Yo. Nah itu yang gak lo dapet. Jadi, nah itu Bob yang bikin gue tuh jadi gue harus bikin karena basicnya dia jago tapi emang gak ada yang ngebentuk, gak ada yang ngarahin, jadi sayang. Jadi gimana ya? Ya. Ini penting sih. Ini penting. Tengil dan bodoh itu beda. Iya kan? Lo jago, lo tengil bebas, lo jago, lo ada value. Tapi lo tengil bagaimana? Maksudnya kalau lo tengil banget ya salah gitu. Cuma kalau lo tengil di dalam battle ada itu batasan harus. Iya. Tinggal di dalam battle lo harus kayak Alexinho, BMG kalau battle di panggung tengil parah, Pak. Tengil parah. Iya, tapi di bawah mereka sekeluarga itu. Nah, kalau bodoh ini tuh bodohnya itu bukan, maksud gue gak ada orang bodoh, tapi basicnya semua orang itu pinter, cuma harus diasah. Yang ngasah dia itu nggak ada karena gue lihat dia tidak berkomunitas, karena nggak ada yang ngebentuk, Bob. Exactly. Jadi kayak gue nih, basicnya kan gue introvert, terus gue kadang ngerasa gue bisa sendiri, gue jadi bisa dibilang gue sombong lah. Biasanya gue sombong lah. Tapi di komunitas tuh gue diajarin bahwa ini tuh begini. Lo terserah lo mau begitu, itu terserah lo. Cuma suatu saat lo pasti butuh ini. Jadi mau nggak mau lo harus begini. At least lo coba jadi begini, sisanya terserah lo. Gitu. Iya. Makanya ada basic guideline lah. Ada basic guideline. Nah, itu yang makanya
seburuk-buruk apapun lo, kalau lo berkomunitas, lo tahu artinya respect itu lo ngerti lah. Kehangatan keluarga itu lo ngerti. Kayak gue sama lu, Bob, lucunya gue sama lu nggak pernah ketemu sampai kita Wear Off 2017 di Tangsit. Setahun sebelum gue ketemu lo itu, gue Ades tuh ke Batam ke gue. Dia cerita, gue tanya, Des, siapa sih Des di sana yang keras? Alfat sama Tiar, gue bilang. Ada Ge, lu nggak tahu Bobby Dahlan? Gitu. Siapa ya, gue bilang. Tuh anak sakit jiwa sih, katanya. Dari cara dia main, cara dia berpikir, katanya, kelihatan Ge pinternya. Lu cari deh namanya Bobby. Sampailah di hari Werewolf. Aneh. Pasukan Bandung bergerombol. Ada Tiar, ada si Resa, ada si Muti kan, ada si Yoi. Siapa sih Arga kan. Sebentar Ge. Naik travel. Ada sayapnya tuh, Bob. Elap ada sayapnya tuh. Ada pakai turbo. Pakai turbo kan. Bangsat. Naik elap itu. Nah, pas gue sampai situ, gue nanya, gue kan stay di Dipo kan. Di situ posisinya gue sama Mail gue belum terlalu kenal. Gue sama Dikerang baru ketemu. Gue sama Dipo doang temenan sama Ego waktu itu di situ. Itu teh gue sama Mail itu first time gue ketemu Angga J gitu-gitu. Sorry Ge, tapi lo udah ke Singapura kan? Udah, gue ke Singapura tuh 2016. Dari situlah gue tahu Tiar, tahu Haikal, gue kan nama Haikal Tasik. Iya. Udah gitu, gue nggak berani ke Dipo, yang mana namanya, karena kan Dipo gue takutnya Dipo kayak lu main battle banget lu gini lah, jadi gue diam aja kan. Gue liatin, kebetulan lu battle lu nama Mail, gue liat Bobby versus Mail pas main, oh ini orangnya. Seserem apa yang kata Ades ini gitu, karena gue liat overall selama eliminasi, lo pun eliminasi nggak galak, Bob. Malah eliminasi itu gue nggak terlalu notice, gue nunggu notice pas yang udah battle aja gitu kan. Gue pengen save energi segala macem, pas udah battle lo lawan Bobby, gue liat nih Mail begini, pas lo main, Ades ternyata selera bagus, gue bilang. Pas lo main, gue diemin dulu karena gue mau fokus battle. Pas gue battle gue udah kalah, gue udah kena beban, gue pengen nongkrong, gue bilang kan. Gue saberin, Bob, gue bilang langsung udah kayak teman lama anjing, gue bingung. Iya, aneh kan? Iya, aneh loh, aneh gitu. Gue juga gak masuk akal. Padahal itu pertama kali pisan gitu. Kita di sosial media tidak intens, bahkan baru-baru intens, follow pun tidak. Iya, follow pun tidak. Gue tidak. Saling tahu, iya. Bertegur sapa belum. Bahkan untuk interact di sosial media pun tidak gitu, karena gue orangnya. Iya. Karena gue nggak orang yang gue mau ini teman ini gue follow ini teman ini gue follow gitu, gue nggak gitu kan. Karena pertama satu sisi gue menjaga wibawa, takut dia ngeremeh. Gue takut yang ngeremeh orangnya kan. Ya. Udah gitu pas ketemu ngobrol gokil nih. Aing sama mana ya langsung ngobrol panjang gitu. Langsung panjang, gue udah kayak teman lama gak pernah ketemu. Padahal kita ketemu baru itu gitu. Langsung kayak rokok dulu lah. Iya. Aing beli dulu ke Indomaret. Anjing makanya. Tiga baturan kampus. Makanya pas ketemu ngobrol panjang. Gini. Karena gue dari dulu emang dreams gue itu adalah gue pengen berkecimpung di skena West Java Beatbox, di mana tahun gue masih di Batam itu WJB itu adalah raja dari segala raja. Dan kan Rex Regum Keon kan Agent of Chaos. Iya, makanya pas gue lihat di dari yang WJB Tour segala macem, Bandung Beatbox Battle apa segala macem, wah, even Bekasi pun kalah gitu di satu masa-masa Mas Bekasi ya, dari maksud gue bukan dari segi entertain TV segala macem, dari segi movement komunitas kan. Pas gue lihat, wah ini Bandung oke nih buat gue buat gue explore segala macem. Pas gue lihat si how Tiar develop the community, gokil sih. Orang kayak Tiar tuh ya, orang kalau ketemu hahaha rambut ketukang parkir sekarang kan. Tapi orang nggak tahu sih dia bagaimana develop komunitasnya gitu. Itu yang nggak ada di sosial media. Bener.
Bener. Gitu. Karena sekarang teh orang-orang juga judge by sosial media juga gitu. Gitu apa yang mungkin ya satu sisi mungkin mereka bisa melihat dari mana lagi kan selain di sosial media gitu. Iya. Nah, aing notice nge-highlight obrolan mana yang aing introvert. Komunitas adalah rumah hingga apa ya kita tuh dididik. Iya. Aing mikir kayak gini ya. Someday gua kalau nikah. Ini langsung obrolan kan. Someday gua kalau nikah harus berapa undangan anjir. Iya, Bob. Itu yang gue pikirin. Ini buat yang nonton, maksudnya bukan sombong atau apa. Bukan setiap kota lagi, kayaknya. Iya, Bob, bener. Dan aing teh nggak worried ibaratnya. Aing solo traveler, aing lost journey, ke Lampung gitu, ke Samarinda kayak nggak punya teman di sana. Bener. Ada aja. Pasti. Teman di mana ada aja gitu sejauh ini gitu membuat. Iya. Tapi yang kata Mani tadi, aing introvert, terus aing merasa bisa segalanya dengan hingga pada akhirnya rumah mendidik kita dalam arti attitude secara lebih jauh. Tapi kebayang kalau lo jago, ini jadi kesan dan saran juga ya maksudnya. Tapi kebayang kalau misalnya lo jago, tapi attitude-nya tidak sejago itu. Iya, itu ya. Orang-orang di setiap penjuru provinsi, kota pasti bakal kenal Mani. Iya. Tapi belum tahu ketika lo kesana, lo bisa intu atau lo nginep di rumah gua aja. Iya. Itu belum tentu. Belum tentu, benar. Karena kalau setelah yang event ya apa yang di acara atau yang di luar panggung, yang dilihat ternyata bukan skill aja. Iya, itu. Udah bukan skill lagi malah. Lagi bukan aja ya. Iya. Gitu. Bener. Jadi ya feel blessed aja sih ketika komunitas mendevelop aing sejauh ini sampai kebayang gitu kalau misalnya aing jago aja gitu. Bener. Ya itu gitu kayaknya. Ya orang-orang provinsi bla 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 kota manapun pasti bakal tahu aing tapi belum tahu perspektif dia ke aing. Nah, itu. Belum tentu. Itu. Kalau pengen cari famous doang mah gampang banget di sini. Gampang banget. Tapi how the fuck you get the respect? That's the point is. Itu yang susah. Itu yang susah. Sederhana itu. Lu pengen famous, lu bikin video aja lu ke SBX di-upload, lu udah semua orang Indonesia tahu lo. Pas ketemu ternyata lu tidak sesuai ekspektasi. Lu tidak seperti anak beatbox pada umumnya, lu bisa rada ngartis tapi belum artis banget. Tapi yang fun fact-nya adalah yang gimana ya? Yang jago tapi attitude biar filter ya, biar dimengerti. Filter, santai. Nanti kalau kita ngobrol berdua baru keluar ini ya. Yang jago tapi attitude tidak baik dalam hal misalnya dia rada sombong atau misalnya rada ngartis segala macem, itu tuh yang belum caranya lah. Itu tuh malah orang-orang yang belum naik banget, Bob, masih di tahap naik daun tapi belum di atas daun. Rata-rata sih. Rata-rata begitu. Karena kalau bisa kita lihat ya, misalnya beatbox finance artis zaman sekarang, nowadays misalnya let's say Neolizer, Jens, Rapli, gitu-gitu aja. Iya, begitu aja gitu. Asik-asik aja, cuma gue updatean nongkrong di Sike kita di pinggir jalan sampai jam 6 pagi. 6 pagi. Nggak harus di toko-toko kopi mahal. Nongkrong pinggir jalan lampu merah gitu. Ya elah bukan tongkrongan gitu mah. Dia ini trotoar. Trotoar iya, bukan toko. Ya itu trotoar, Bob, bener. Kita hari itu Sike-nya juga udah sampai mana nih pegawai Sike-nya? Iya, pegawai Sike-nya mana? Udah hilang aja baru bubar kita. Makanya orang kita selonjoran di trotoar gitu nggak ada alas pakai apa sofa. Makanya kalau ada anak beatbox yang dia ngartis segala macem sangat disayangkan karena Anda itu belum seartis itu tapi udah ngartis gitu. Itu yang disayangkan gitu. Mangga aja sebenarnya gitu. Tapi harus banding ya, harus worth. Kalau nggak mungkin juga kita ajak Ripson nongkrong di selonjoran trotoar Circle K kan nggak mungkin karena ada value yang ada bayar. Iya,
Lu kalau mau ngobrol sama Ripson tuh di GH Universal tuh di Lembang, lu sewa catur pakai kaca tuh baru minum alkohol keren. Asli. Ini masa juga kalau Ripson main ke Bandung kalau Wangi tempat eksibisi art itu. Iya anjing bener harus begitu. Iya. Ya badan aingnya akan menyesuaikan. Kayaknya nggak mungkin deh ngasih dia Sprite. Ya minimal Corona. Iya bener. Minimal Corona lah, masa kasih Sprite. Makanya. Jadi itu Bob yang gua sayangkan itu ada yang nggak jago tapi goblok pisan. Ada yang jago tapi tenggel goblok, itu mah karena dia tidak dididik. Cuma gua bang apresiasi karena dia mau belajar sampai sejago itu. At least dia show themselves, dia upload video beatbox tapi itu kayak let's say kemarin Dewa Abi yang kemarin deh. Yang ribut sama gue, ada Dewa Abi yang kemarin ribut sama gue. Oh iya. Nah, itu gue appreciate dia banget loh. Karena dia jago. Dia punya value, cuma the way he develop himself itu salah. Disitulah gue kayak ini anak sayang kalau tidak dibina. Sementara dia bisa jadi bibit unggul, pengganti Vasco, pengganti Rafli. Kan gak mungkin Rafli 10 tahun kemudian tetap jadi Rafli yang kayak sekarang, kan gak mungkin bos. Kita butuh regenerasi. Nah orang-orang kayak dia ini yang bikin gue, duh ini anak kok gini sih, kenapa nih anak kenapa gimana gitu ya ngelepasinnya ya someday gitu kan. Iya. Itu makanya. Ya kita ngobrol kayak gini juga kayaknya tidak ada bahasa senioritas. Tidak ada bahasa senioritas, tidak ada judgmental, tidak ada judgment, tidak ada offering yang ofensif. Iya, tidak ada. Aduh, menyayangkan gitu. Menyayangkan. Terkenal dengan culture yang somea. Apa itu somea? Somea teh naonnya Indonesia teh somea teh? Apa ya? Apa ya? Apa somea teh? Ramah tamah. Somea tahu enggak kamu? Ramah tamah, Ramah tamah kok kalau. Ramah tamah yang ramah aja, somea bener ramah tamah bener. Pokoknya hospitality lah gitu, hospitality-nya. Iya, hospitality lah gitu cuma. Bener. Secara inner gitu. Udah ramah tamah. Kan ibaratnya gini, ih orang teh udah ganteng, sopan. Iya. Nyanyinya jago, ibaratnya kayak gitu. Bener. Kalau kita mempersonalitikan as a beatboxer teh Indonesia teh lagi. Iya. Kan yang melihat teh bukan Indonesia aja. Bener. Kita kayak nggak muluk-muluk gitu, kan melihatnya udah around the world gitu kan. Bener. Nah ini Bob, karena lo tadi ngomong around the world segala macam, ditambah kita ini adalah the largest beatbox community all around the world kan. All around the world. Tapi yang naik gitu cuma Rafli lagi gitu. Nah gue tuh pengen banyak gitu. Iya, makanya yang jago-jago secara mental mereka secara skill mereka siap, tapi tidak secara mental. Betul. Dan perspektif gue juga bukan menilai Rafli jago secara skill aja tuh. Iya, bener. Iya, orang-orang respect Rafli bukan karena skillnya aja bro. Bener. Iya. Gitu. Dan lu tuh harus ketemu Rafli secara asli gitu nih yang belum pada ketemu nih. Iya makanya. Liatin kayak bakal makin kesemsem lah kalau orang mah gitu. Iya gitu. Kayak gitu. Makanya itu kan. Itu dia makanya. Jadi ya mungkin kalau sekarang sih gue juga harus menitip pesan bahwa bukan BTK dulu, ternyata ada loh yang sebelum BTK yang harus dipersiapkan aja secara basic guideline apa. Iya, attitude gitu. Iya benar. Ini we call it manners aja kali. Manners ya, bener, setuju banget gua. Bener, karena sekarang boro-boro orang mau belajar attitude. Misalnya dia mau belajar BTK pun tidak, dia mau langsung misalnya bahas kecil ke komunitas. Bang ajarin gua alert base dong kayak Bang Jens. Bang ajarin gua daktro dong kayak Neolizer. Aisyah, terus dikeplak we tah huluna. Maksudnya BTK dulu gitu. Iya, hari main masih nyetu aja. Senarnya belum sempurna gitu. Senar tuh ada banyak, pilih satu pun tidak, mau lip roll gitu. Apa gitu? Boro-boro attitude sebenarnya, boro-boro attitude gitu, senar pun kurang. Ya kan? Makanya. Bagaimana maneh mau ngegas Lamborghini tapi kaki maneh enggak nyampe ke pedal, guys?
Makanya itu kan sederhana kan, Lambo teh gini gitu, gimana pengen bawa Lamborghini cuma hidupnya itu bukan kunci diginiin, pakai remote dipencet. Nah kan dia kan nyari lubang kuncinya mana nih gitu. Itu dia suara aliens tuh. Ibarat Lamborghini mode sporty banget. Iya, sporty banget. Tapi gimana kita mau minjet mobilnya? Iya. Pedal mobilnya kan. Makanya. Itu sederhana ya. Itu. Sebenarnya sesimpel itu, cuma gimana itu mah balik ke dirinya sendiri gitu kan, dia mau. Iya. Kalau lo pengen langsung liberal, ya lo bakal jadi poster kopi. Tapi kalau lo dari lo tahu attitude lo, kita sih nggak minta dia tahu knowledge ya, lo cuma ntar bakal tahu dengan sendirinya kan. Iya. Dia dari attitude udah bagus segala macam. Iya, dari obrolan ini teh memang perlu kita self proclaimer aja gitu dalam hati. Tadi kita sering mention komunitas, kita sering mention rumah, dan di komunitas itu kita dididik. Itu kan bukan dalam arti didikan ini tuh menggurui, bukan. Kita tuh saling teh mengasihinya. Iya. Gitulah. Benar. Dalam arti kumaha gitu. Jadi ibaratnya kita bisa bilang BTK-nya dulu. Iya. So kalau misalnya udah BTK mah mau suara Decepticon lagi berak gitu, naon bisa pasti. Gitu. Bisa aja. Mangga aja gitu, nggak ada yang melarang, cuman maksud dari begitu kan bukan menggurui, tapi kalau nggak care mah ngapain sih ngurusin orang gitu. Iya, nah itu dia Bob, gue berhubung gue masih muda dan sanggup dan masih peduli, gue bikin campaign ini secepatnya, gitu kan. Karena kemarin waktu gue ngobrol-ngobrol sama Kak Firsa waktu Valorant kan, sama si Afir segala macam ngobrol-ngobrol, guys sekarang kalau kayak gua mah ya katanya udah umur segini katanya. Lo tahu dong apa yang mau ngomongin lagi katanya. Bener Kang Fir. Makanya dia mau bikin gini-gini. Nyesok gue seneng ada yang mau bikin begini, akhirnya ada. Dulu yang maksudnya gue tuh dulu malah sedih, Bob. Mulut Travelers tuh enggak pernah ke kota gue karena gue sadar sih di Batam, Pak. Jauh banget kan. Lu naik pesawat kebetulan dekat. Makanya pas gue liat mereka di Facebook segala macem, oh fuck off, mereka kayak ada orang sebegininya gitu demi menyelamatkan generasi gitu kan. Terus gue mikir esensi dari mereka dapetin ini tuh apa esensinya. Sekarang lah gue nemu jawabannya, sekarang lah gue ngerti kenapa dulu Bung Billy nyempetin waktu di sela-sela syuting tuh dia pergi. Kang Firsa curi-curi waktu kerja buat ke acara, buat ngobrol, yang sebenarnya orang pun kadang ada yang nggak dengerin, tapi yang penting dia ngomong aja. Iya, dia ngomong, selagi dia ngomong dan selesai materinya, orang denger apa enggak itu urusan lo gitu. Yang penting gue sudah memuaskan hasrat, jadi kayak kepuasan diri sendiri aja jatuhnya gitu kan. Exactly. Makanya. Dan kita baru notice a couple years ini ya. Iya, couple years ini gitu. Ya hari itu 2015 kita belum kita masih sibuk nonton video battle. Oh sekarang musim begini, cari musik, belajar dulu kita begitu kan. Sekarang tuh kayak wah, tapi gak ada kata telat sih. Benar. Gak ada kata telat. Benar. Sekalipun misalnya kita sekarang begini, ya mengejar keterlatan. Tapi banyak Bob sebenarnya pertimbangan gue waktu mau bikin lecture kayak gini kan. Satu tadi kayak yang gue takut dihujat kayak lu tuh siapa sih, lu kenapa sih begini-begini, emang lu begini-begini, itu terus concern gue waktu itu. Gue takut malu kan. Oh lu concern ke sana? Gue kesana, tapi gue pikir gue bakal lebih malu dan gue bakal menyesal ketika gue bisa, gue mau lakuin ini tapi gue tidak melakukan ini ketika gue bisa. Notice ta. Makanya gue takut, gue kayak malu, takut dan menyesal aja kalau di saat waktu gue bisa tapi gue tidak melakukan, dan kemudian hari gue menyesal gitu. Gue dulu kenapa nggak begini ya, kan jadinya begini, coba dulu gue begini, walaupun mungkin tidak merubah keadaan, at least I try gitu. Ya kan? I try gitu. Maka jadi ada achievement itu berupaya kepuasan diri sendiri aja gitu. Tapi karena pertanyaan itu sangat destruktif. Manehnya. Bener. Sangat amat destruktif. Iya. Sangat amat mendiskredit maneh. Bener. Ya, dalam arti dia juga memakai ujubria dengan ngobrol gitu. Mana bahas dengan ujubria aja. Karena Aing yakin kok itu yakin. Yang ngobrol kemana itu beda kelas sama. Iya emang, karena gue beberapa orang let's say Vito lah.
Dia tahu gua sebelumnya. Arda tahu gua sebelumnya. Ketika gua ngomong ini, mereka merasa gua pantas mengomongkan ini. Iya. Jadi faktor orang-orang kayak gitu tuh yang bikin gua jadi kayaknya gua oke juga kalau gua ngomongin ini, kenapa gua harus takut? Iya. Terus tidak semua orang-orang kayak kelas-kelas, gue bukan bilang kelas Vito kelas bawah, cuma Vito tuh umurnya masih di bawah kalau baru lahir. Tidak semua orang sumber Vito tuh otaknya goblok-goblok yang gue pikirin. Masih ada Vito yang pinter, Isur masih pinter, Andris masih pinter. Jadi sebenarnya ini tuh masih bisa dibentuk, cuma emang harus ada satu yang mempeloporinya, mengarahkan lah satu orang yang kadang mereka kan, apalagi umur mereka tuh masa-masa transisi yang masih kayaknya kalau gue gini kayaknya begini deh. Tapi kalau misalnya mereka udah denger gue, misalnya mereka nonton gue nih kayaknya, wah kayaknya bener nih pemikiran gue kemarin, gue harusnya begitu. Jadilah tergerak dia begitu. Nah jadi itu aja begitu. Iya. Dan seumuran, katakanlah seumuran Vito kita udah berpikir kayak seumuran kita sekarang. Iya. Nah katakanlah yang melambungkan pertanyaan destruktif kemana ternyata seumuran kita. Wah kebalik nih kayaknya umurnya nih. Lu berarti umur berapa nih? Kebayang. Kok pertanyaannya begitu? Kebayang. Gitu. Bener. Itu makanya. Cuma gue selalu assume bahwa orang yang hate speech ke gue pasti orang yang pasti umurnya di bawah gue dan experience-nya pasti jauh di bawah kita. Makanya dia sampai hate speech begitu gitu. Karena ada beberapa orang yang tidak hate speech tapi sebenarnya itu hate speech cuma lebih halus. Tujuannya adalah reminder gua buat evaluasi gua, kayak misalnya, "Bang, gue cuma mau inget, Bang, gue kadang suka bingung deh sama lo," katanya. Lo bikin begini sementara orang pasti begini. Gue takutnya ntar lo jadi down lah atau apalah begini. Oh masih ada yang peduli gini sama gue. Kadang gue mikir gitu. Kalau eta mah enakeun ge. Itu mah enak caranya. Bener. Sementara kadang-kadang bang misalnya pengucapan kayak kemarin yang gue ribut-ribut sama anak ribut online yang apaan sih lu battle online, sertifikat online doang, yang sertifikat pakai PCR doang yang mau lo banggain. Kan gitu kan. Orang kan banyak lah stigma perspektif, anjing si BG ngomongnya gini banget. Itu ada satu, lo kalau tahu Eksa Jaya. Dia Malang, Jawa, JBF 2 dia ikut tuh. JBF itu serem banget waktu itu. Angkatan Arba. Dia pernah dengar. Dia tidak pihak ke siapa-siapa, cuma dia menyalahkan gue sebagai yang lebih tua untuk ngomong seperti itu. Jadi gue setuju sama statement dan maksud tujuan lo ngomong ini, tapi kalau kata gue penyampaian lo salah. Lo kata-kata lo terlalu provokatif bla 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 katanya kan. Bla 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 bla, baru gue jelasin. Halo Bang Eksa, long time no see, senang banget nih gue direspon sama Bang Eksa. Sebenarnya behind the story BG bikin ini tuh adalah yang dituju BG ini adalah yang toxic. Karena BG pun basicnya toxic, nggak bisa kasih tau baik-baik waktu masih sumuran itu. Jadi gue harus dikerasin biar gue mikir. Ternyata ada yang dikerasin tapi makin goblok. Ada ternyata gue juga baru tau kemarin, makanya gue kira karena dulu kan gue kan orangnya gimana gue otomatis gue batu kan, kasih ini misalnya lo jangan gini dong Bek, jangan gini dong, bodo amat dia ngomong gini, tapi ketika lo kapan sih kayak gini baru gue mikir. Nah kemarin gue praktekin lah ke si yang bersangkutan, si Dewa itu, ternyata makin wadidaw. Makin aneh ternyata, makanya yang baca teman-teman gue yang baca pada ketawa-ketawa, gue juga jadi si Al-Fatih kan gitu kemarin. Udah dia udah ngomong panjang-panjang, terus pas gue ada yang gue repost beberapa chat gue masih Dewa tersebut. Ini orangnya kenapa sih G? Bingung gue, si Al-Fatih apa gitu sih ya kan. Harusnya sih kalau dari kacamata orang sih, konfrontasi kan memperkuat fondasi gitu. Gimana? Kalau dari kacamata orang. Konfrontasi kan memperkuat fondasi. Iya, harusnya. Adanya konfrontasi. Iya. Sekalipun kemarin Mane terlalu strict lah kata asumsi. Pun kalau menurut perspektif orang itu sangat tidak masalah. Iya. Kenapa tidak masalah? Karena Mane menghadirkan solusi.
Bener. Iya. Gitu. Mana mendekonstruksi argumen, mendekonstruksi positioning statement mana. Jadi panas nih. Tapi ketika udah panas, kita rangkul lagi secara rekonstruksi. Iya. Gitu. Konsepnya mana begitu tahu konsepnya. Rumah analoginya gini, mungkin di metaforain kayak gini. Rumah ini teh kalau ketajung pasti bakal runtuh. Iya. Pasti bakal runtuh. Mana vokal karena mana care. Mana vokal karena punya willing bagus. Bener. Vokalnya begini. Pak Punten, yang punya rumah. Pak Punten, ini harus dibongkar. Kalau nggak gini, ini kalau ketendang itu bisa runtuh serumah-rumah sampai belakangnya. Iya. Nah, si orang rumah tuh ngotot, nggak mau. Gila, lu siapa ngebongkar rumah berani ngomong? Lu goblok kalau nggak dibongkar, mana kita tak ngomongnya. Aing mah ngomong ngungkul, iya. Aing mah ngomong ibaratnya. Tapi ketika pada akhirnya mana sudah menyatukan untuk membongkar dan orang-orang pun sama satu statement, alhasil mana merekonstruksi semuanya. Iya. Dan menghadirkan solusi, menghadirkan apologize. Iya. Minta hampura dan masih kayak gitu. Iya. Gitu sih. Bener. Gitu. Sesimpel itu sebenarnya. Sesimpel itu. Jatuhnya orang. Ya, jatuhnya batur teh kumahanya. Orang nggak tahu. Ini perspektif orang, cuma perspektif. Ya, kayaknya aman kayak gitu. Amannya begitu dah. Gimana deh. Dan kalaupun misalnya lo gak siap menerima dikritik, ya selalu ingat aja berendam di kolam hangat tuh berbahaya. Iya bener. Itu aja sih gue. Gue demen banget gue mau lawan Bob ini nih. Gue sering banget Bob. Jadi ketika gue pengen pakai kata-kata, hal yang pertama gue lakukan adalah gue liat Instagram lo dulu. Anjing. Gue cek dulu beberapa captionnya nih, apakah ada yang masuk sekiranya dengan apa yang mau gue sampaikan. Oh si bangsat. Kadang-kadang caption lo tuh suka aneh yang kadang-kadang gue tidak mengerti, even itu bahasa atau itu English. Gue suka bingung. Kadang-kadang udah ada beberapa misalnya kayak pemikiran random thought gue yang aneh-aneh gitu kan. Terus yang lucunya lagi ketika gue ada random thought yang aneh dan muncul random thought lo kadang suka sama. Yang lo kadang-kadang suka story abstrak di WCTA gening. Begitu-begitu tuh. Terus yang mana Sandy Morse pernah kan mana titik garis. Gabut, gue translatein Bob. Gila. Oh, kieu geuning cai gitu. Kieu geuning cai gitu. Oh, heueuh nya oge cai bisa dicoba cai teh. Jadi dalam bertutur bahasa itu yang gue lihat dari dulu sampai sekarang itu adalah Kang Firsa satu. Dalam skena ya, Kang Firsa, Bung Billy, include lo. Kalau Tiar kan emang kalau misalnya dia vokal di sosial media kan goblok ya Tiar mah ya. Erpan Tiar mah goblok, Rapli goblok gitu kalau bervokal di sosial media. Cuma kalau yang gue lihat dulu selalu dari dulu itu adalah Bung Bill, Kang Firsa, baru lo. Kadang-kadang gue suka martin lo kalau misalnya gimana cara lo mengutarakan suara, apa bahasa apa yang lo pakai. Jadi kadang-kadang gue suka ngaca kalau lo pada gue ngaca aja. Justru di skena ini kita semua ya aing ngomong proklaim kita semua. Communication manager skena kita teh mana gitu sebenarnya. Goblok. Ti baheula di zaman Esplanade si Singapura pertama kali. Oh, nya. Ya, apa-apa sih. Udah si BG aja yang paling proper bahasa Inggrisnya, udah si BG aja yang komunikasinya bagus gitu. Nya. Nah, itu aing motis mana ge. Itu aing motis mana. Ini aing teh si BG Batam teh aing. Itu. I see. Nah, bener. Di situ barulah aing surfing. Ada Beetle mana? Surfing on the internetnya, surfing on the internet. Mana zaman pakai topi terus mana juga anjing. Mana sekarang mana gendut ge aing. Asli. Tapi masih pakai baju oversize. Asli. Itu baru kemarin. Bener. Anjing oke bener. Ya gitu lagi maksudnya. Ya harus begitu dan sangat tidak apa-apa tuh, tidak fair aja kalau selamanya, kecuali memang provokatifnya teh ya provokatif parah. Ya anjing. Iya. Gitu. Dulu itu mah apa? Tapi kepedulian gue itu sebenarnya
pertama itu gue gabut aja, itu tuh based on gabut aja gue sampai gue ngenotis itu anak gitu kan, gue kepoin Instagramnya, gue liat kayak achievement, gue buka highlightnya kan, oh kia gening flyer titik RT kan. Terus sampai gue berani ngangkat itu case-nya karena pertama gue gabut, dan kedua karena gue peduli. Terus karena gue menyayangkan eksistensi kita yang sudah mulai dikenal ini bakal hilang gitu, bakal jatuh. Karena waktu gue nge-up story tentang anak itu, tidak ada satupun orang yang followers gue yang bilang kalau dia tuh a good person. Let's say Dani Tangerang, ya, Ras Garot Tangerang, yang maksudnya dia berkecimpung di online, iya, dia tahu ranah sana, dia tahu ranah kita. Dia bilang tuh anak emang begitu bang, gini. Neolizer juga si Hadi ngomong gitu. Pacarnya si Hadi, si Helga ya, bukan anak beatbox ya, tahu dia. Angga Dermawan pasti karena pernah ribut. Pokoknya banyak yang ngomong gitu, dan oh ternyata anak ini udah jadi cancer, karena dia pun katanya oke lah, dia rusuh di negara kita, dia pernah rusuh di negara orang. Dia sampai ngetoksikin Malaysia Singapura atau something, gue lupa. Pokoknya dia sampai sana. Baru gue, wah anjing, nih anak membahayakan skena yang dia tuh tidak ada di posisi untuk bikin kita bangkit. Waktu kita membangun ini, kita pengen menunjukkan eksistensi kita ke dunia, dia tuh nggak ada. Tapi pas dia ada, dia malah menjatuhkan. Tapi di satu sisi dia jago. Nah, jadi tujuan gue tuh adalah gue nge-develop, biarin lo udah punya salah, lo udah apa, terserah, itu mah urusan lo. Tapi sekarang adalah bukan waktunya gitu lagi. Gue udah ketemu gue nemu orangnya lo nih, sini sama gue giniin, gue arahin bla 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 bla. Ternyata batu beki goblok, mak beki di beranya ho beki goblok bub. begitu as Pisoge mau diasah tutulan ke tajem, iya mah begitu tumpul ya, aneh. Makin lihat. Aneh kadang. Jadi dari situ teh, tapi tidak. Nah, yang bikin gua jadi, pertama gua pas dia jadi bakin batu, gua jadi bikin semangat gua kayaknya kalau gua bikin lecture pun percuma sih kalau generasinya pada kayak gini. Muncullah oposisi dia yang pertamanya dia marah-marah sama gua. Marah. Request DM-nya tuh gue 99 plus sekali seumur hidup gue ya, DM gue 99 plus itu doang. Anjing. Ternyata dia banyak fansnya, Bob. Orang yang kita tahu out of nowhere ini fansnya banyak, padahal kita nggak tahu dia siapa, apalagi kita tahu fansnya siapa. Orangnya aja kita nggak tahu siapa, apalagi penggemarnya. Nah, pada request message gue ada banyak, gue pindah ke general. Jadi dari 99 itu adalah beberapa yang sebenarnya gini bang, dia tuh gini, emang dia tuh gimmicknya doang, toxic bla 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 gini membela kan. Tapi caranya baik, bukan kayak itu mah karena gini ya bang bla bla bla, goblok lah cara membela goblok gitu kan. Tapi setelah gua bilang, gua ngasih solusi, gua ngasih tahu maksud tujuan gua bikin keributan itu apa gitu, adalah untuk gini, baru mereka, waduh bang, sorry bang, bla bla bla, maaf ya bang, gua nggak tahu kalau gini ya. Gue juga, dia sadar, ya bang, gue sadar ternyata setelah gue telah ulang lagi apa yang lo maksud, ternyata adalah begini. Kata-kata yang lo gunakan itu adalah untuk men-trigger ini. Ada yang pinter, ada. Tapi tidak sedikit, yang pinter tidak sedikit, dan yang goblok tidak lebih banyak daripada yang pinter. Lebih banyak. Nah, berarti dari 100%, let's say 30% yang pinter, tapi masih ada 30% yang bisa gue selamatkan. Iya. Gak peduli gue 70% segala macem, yang penting 30 ini tuh berguna gitu, kepake. Oh iya. Ibarat mancing di kolam aja. Di kolam ada 70% ikan, yang mana bisa ambil ya mungkin 20. 25. Bener. Mau mungkin mana 70% dipancing ku mana kabeh. Mangga wae kecuali dibedakeun. Kecuali dikeruk gitu, dikeruk gitu. Iya, bener. Kecuali ya digituin. Ya. Keke sih hasil gitu. Makanya karena kemarin tuh gue kan pengen ini, sempat gue kepikiran, Bob, kayaknya kalau gue ngobrol sendiri orang ngerasa gue sotoy. Itu kan pengalaman lu, itu kan lo doang yang ngerasain. That's why gue kayak, tapi kita keduluan Beyond the Beats. Swiss Beatbox duluan. Iya. Swiss Beatbox udah bikin begini, Bob, udah lama, udah episode 25 dia, malah gila lu.
Oh, tahu gua. Yang ini kan. Yang podcast begini-begini. Pas Covid kemarin kan? Pas Covid dia baru aktif. Sebelumnya kan Beyond the Beast kayak interview juga. langsung. Semuanya start pas Covid sih. Iya, bener. Semuanya karena begitu. Cuma balik kayak yang tadi gue bilang, gue lebih mending terlambat daripada gue misal kemudian hari. Iya. Dan sebenarnya konsumsinya juga beda gitu. Konsumsinya juga beda, bener. Dalam arti di sana kan bilingual ya, udah ya bisa Inggris aja gitu kan. Kalau misalnya konsumsi kita kan lebih konsumsi kayak lokal konten gitu loh, guys. Iya, lokal konten bener. Dan pasar gue pasar lokal. Iya, tapi maksudnya di lokal konten ini kita memang berbicara, ada juga yang berbicara ke tentang kancah internasional. Iya, benar. Karena yang kita omongin di sini itu adalah bekal mereka di kemudian hari untuk go internasional. Exactly. Gitu. Karena sangat disayangkan ketika dia keluar negeri kasih beatbox ngahuleng we culang cileng bingung tening mun komo mun rek battle teh eleh kalah battle cicing dan panggung teh gitu beki jauh beki poek leungit we leungit kan tiba-tiba hilang gitu kan sangat disayangkan gitu ya gitulah makanya anjing Bob nggak 2 menit seperempat ya ini 2 menit angkat. 2 jam ini mana pasti 2 jam 14 menit 2 jam seperempat udah 3 jam aja ini mana angkat atau mau dipotong-potong langsung full satu part jadi sistemnya gue teh ini bisa di save oke. Jadi karena ini kan gue nggak nyari AdSense gue cuma cari output yang cocok buat gue bisa upload durasi seberapapun yang gue mau dan disinilah YouTube gitu makanya gua bisa pakai platform paling proper kayaknya. Paling proper karena kita zaman sekarang nyari apa kayak kita mau cara install antivirus kali Google kita ke YouTube gitu kan. Oke. Tambah juga ada fitur download di situ. Jadi ketika dia dapat WiFi dia bisa download dan dia dengarnya pas di rumah kayak pas apa kayak gitu. Ini mana udah di layoutin kan? Udah di layoutin. Jadi ini mah orang ini udah grafis. Udah nih orang papkeun ya, orang papkeun. Oke. Orang papkeun. Ini udah jadi. Ini tuh udah begini. Jadi orang mah tuh kudu ngeditnya mah tinggal cut doang, Bob. Oh iya. Cut doang. Audio mana scenes ulang? Audio beberapa yang sekiranya kayak apa? Sekiranya terlalu ini di kuping, turunin dikit gitu doang, enggak parah. Desibel ya. Oke. Gitu doang. Jadi ini tuh ternyata ternyata Bob, mekanisme kayak gini tuh tidak serumit yang kita bayangkan kemarin Bob. Oh iya. Ini tuh cuma ya modal orang bikin. Tapi itu tetap rumit lah. Tetap tengarti kan kadang kan. Jadi iya teh si background aja misalnya bentuk kamera teh geus dijieun ti Photoshop. Oke, geus JPEG. Oke. Tinggal orang taruh window capture kan itu di Discord ya di meeting. Window capture iya dipas-paskeun we bentuk-bentukan geus. Secara scaling tapi bedana mun di Photoshop teh aya penggaris di dieu mah penggaris gitu hungkul jadi kudu geus rata pisan ti Photoshopna di dieu mah tinggal masang-masangkeun hungkul. Oke. Orang lagi belajar bikin background-nya bergerak-gerak ya. Anjing. ngelup. Oh ini still doang. Ini mah still doang yang gerak ada kayak nama orang doang background gitu muter terus. Dari After Effects. Compose motion berarti ya? Iya, kayak begitu. Jadi terus begini kayak kinetis ala-ala gitu. Kinetis ala-ala. Samana geus kekejar ge. Kekejar. Yoi. Gabut ngulik jadi enggak. Jongkro. Lumayan jeung korektif. Aya postinganna rada naik kelas. Follow deh. Asup. Aduh. Ya, itu bae kumaha aing teh. Bener. Sanswe hirup urang ge jual kamarinya reker customer urang teh kamari santai urang. Aing serian kali mana anjing. Da customer alhamdulillah loba kitu temannya hungkul rek nawar 2.000 deh cabut we aja di blok ku aing teh. Anjing set tetep paduli aingnya. Nawar kacang deh. Anjing nawar teh 2.000 Bob goblok aing nawar kacang we
Siga jagung rebus pinggir jalan tening 5.000 tilu. Nuku nama kedap ribu. Ya sebenarnya 2.000-an 5.000 we opat lah anjing. Goblok ya. Tawarkan kurang teh ada mall itu 10 siki gratis aing teh geus kesel pisan urang teh. Saya tambah geus kepalang malu tening geus minta maaf orang mah bodoh amat anjing geus geuleuh urang mah. Blok we. Oke deh. Gue rasa kayaknya udah cukup lah ini 2 jam 18 menit ya ini di sini nggak tahu jadinya paling 2 jam seperempat lah. Ya. Thank you banget tadi buat Bobby nih salah satu CS gue nih Beast dari West Delta Godfather nih ya dulu waktu pada zamannya Godfather nih serem zamannya. Ngeri. God Batu sekarang udah ada AGM Yajin kan sekarang kan gila-gila sekarang. Dinasti Warrior nggak masuk akal. Kita pun yang udah dari dulu nge-beatbox bisa dikatakan jago, lihat mereka bingung gitu. Berarti mereka sudah beyond us gitu, udah melebihi kita gitu kan, udah jauh gitu. Makanya thank you buat Bobby udah nyempetin waktu ya. Sudah mengajak berbincang-bincang. Nanti buat yang pengen misalnya ada ala-ala pre-wed atau foto-foto produk ya, bisa hubungin Doi ini, link di Instagram di description. Langsung dia harga bisa bisik-bisik. Yang penting Anda beatboxer dulu terus kalau bisa cewek terus cakep. Jadi gampang. Cakep. Kedip dikit harga turun lagi gitu sekarang. Itu. Bisa dibargaining. Iya makanya. Santai aja. Jangan lupa ini yang udah nonton sampai habis jangan di skip ya. Kalau misalnya sekiranya aduh capek nih nonton ntar deh pause dulu, jangan di play terus ntar bingung nonton dari mana gitu. Jadi lu dapat infonya setengah-setengah terus jadi tapi continue. Iya, tapi ntar kalau nonton setengah-setengah jadi tanggung gitu bos. Kan di mana-mana tanggung juga nggak enak kan. Berarti Anda tetap jadi bodoh kalau nonton setengah-setengah juga. Percuma kita ngomong panjang-panjang. Saya bikin begitu itu percuma. Mana headline-nya gini aja. Jangan skip, tapi kalau mau skip pause dulu aja nanti lanjut. Orang mah nggak sih jadi ya Bob warning dari mana internetnya warning hungkul. Warning video ini gini pokoknya intinya kalau lu nggak sanggup, kalau lu tidak sanggup, kalau lu merasa lu tidak cocok, mending nggak usah nonton gitu. Kalau nggak siap nggak usah nonton gitu. Discussion advice. Iya discussion advice gitu makanya. Jangan lupa di-share ke teman-teman lo yang sekiranya butuh yang masih misalnya lagi hilang arah nih. Gue kayaknya kalau beatbox gini-gini aja atau enggak gue pengen beatbox tuh cuma gue takut atau gimana, lo share teman-teman lo. Like butuh sih gue sebenarnya ya. Sekarang kayaknya gue butuh like. Kemarin gue gak terlalu butuh like kayaknya, cuma sekarang gue butuh like nih buat support. Terus komen juga perlu buat gue evaluasi diri buat visual segala macam atau cara ngomong gue yang misalnya terlalu straight apa segala macam. Exactly. Subscribe sekiranya subscribe sekiranya kalau gue tuh membantu atau misalnya lo terbantu dengan gue atau lo butuh advice dari gue, lo juga misalnya lo bisa hit gue di Instagram, linknya ada di bawah. Dan gue rasa udah deh cukup ya. Alright, it's me Bijan, your boy Bobby Dahlan, peace out. Woo.